Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian yang masih belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran PKKR kita akan membahas materi tentang sistem pengisian kendaraan. Di dalam kendaraan terdapat beberapa sistem kelistrikan, yaitu ada sistem starter, ada sistem pengapian, ada sistem pengisian. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah sistem pengisian pada kendaraan. Sistem kelistrikan mesin sebagai alat dan sistem diperlukan untuk menghidupkan mesin agar pengoperasiannya dapat dilakukan dengan stabil. Alat dan sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai. Yang kedua, sistem starter. Yang ketiga, sistem pengapian. Dan yang terakhir adalah kombinasi lampu peringatan, sensor-sensor. Nah, kita langsung masuk ke sistem pengisian. Sistem pengisian menghasilkan listrik untuk mensuplai komponen kelistrikan sesuai dengan kebutuhan. Sistem pengisian juga berfungsi mengisi baterai saat mesin kendaraan bekerja. Nah, jadi sistem pengisian ini bekerja ketika mesin itu bekerja. Kalau mesin diam, maka sistem pengisian tidak bekerja. Komponen-komponen dari sebuah sistem pengisian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alternator, ada baterai, ada lampu peringatan pengosongan, dan ada switch pengapian. Alternator itu bekerja atau berputar berdasarkan putaran mesin. Jadi kalau mesin berputar, alternator ikut berputar. Dia menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh alternator itu tadi disimpan oleh baterai. Ada lampu peringatan pengosongan. Jadi lampu ini adalah sebagai indikator sistem pengisian ini berjalan atau tidak. Kalau misalnya lampu peringatannya ini menyala terus-menerus, berarti sistem pengisiannya tidak bekerja. Oke. Alternator berfungsi menghasilkan listrik untuk sistem pengisian saat mesin hidup. Drive belt membuat puli alternator berputar, rotor alternator berputar, dan arus listrik keluar dari koil stator. Alternator berfungsi menghasilkan listrik, jadi saat mesin hidup, drive belt mengirimkan putaran mesin ke puli alternator yang menyebabkan rotor berputar. Akibatnya, stator koil membangkitkan arus bolak-balik. Rektifikasi. Sistem kelistrikan kendaraan menggunakan arus langsung. Oleh karena itu, sebuah rectifier mengubah arus bolak-balik yang dibangkitkan oleh stator koil menjadi arus langsung. Maksudnya arus langsung itu adalah arus DC. Jadi arus yang bisa disimpan di baterai adalah arus DC. Sementara yang dihasilkan oleh alternator ini adalah arus AC. Sehingga perlu sebuah komponen yang dinamakan rectifier untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Pengatur tegangan. Tegangan sistem kelistrikan kendaraan diset ke 12 volt. Sebuah IC regulator digunakan untuk mengatur arus ke tegangan konstan tanpa mengindahkan perubahan pada kecepatan alternator. Nah, ketika mobil pada putaran lambat, arus yang dihasilkan misalnya tegangannya 12 volt, tetapi akan berbeda ketika mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, maka di situ harus ada sebuah sistem yang membatasi tegangan supaya tidak over voltage. Karena apa? Baterai itu tegangannya hanya 12. Kalau misalnya tegangan pengisian lebih dari 15 atau 20, 25, maka baterai akan cepat jebol atau cepat rusak. Maka diperlukan komponen yang namanya IC regulator. Dia bertugas untuk membatasi tegangan pengisian. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah atau DC atau direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Pada sistem pengisian, baterai diisi oleh listrik yang bersumber dari alternator dan disearahkan melalui sistem penyarah yang ada pada rectifier alternator. Regulator. Nah, ini adalah untuk beberapa tipe pengisian konvensional yang masih menggunakan regulator. Untuk tipe-tipe pengisian terbaru semuanya sudah menggunakan IC. Jadi tidak menggunakan yang namanya regulator lagi. Nah, ini adalah cara kerjanya. Ketika mesin berputar, alternator berputar menghasilkan arus listrik untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di kendaraan, baik
lampu-lampu atau indikator-indikator semuanya bersumber dari alternator. Tetapi ketika mesin off atau mesin mati, maka sumber arus listrik semuanya diambil dari baterai. Nah, ini adalah cara kerjanya. Nanti bisa kalian baca, untuk filenya juga sudah saya kirim. Pemeriksaan baterai. Nah, kita sekarang lanjut ke pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai dilakukan untuk mengetahui tegangan baterai. Untuk memeriksa tegangan baterai, gunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala DC volt. Hubungkan tes LED merah multitester pada terminal positif baterai dan tes LED hitam pada terminal negatif baterai, dan baca hasil pengukurannya. Tegangan baterai yang diizinkan adalah 12 volt. Jika tegangan kurang, lakukan pengisian pada baterai. Ini adalah cara mudah atau simpel untuk melakukan pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai selain ini juga bisa dilakukan dengan cara visual, yaitu kita lihat apakah di terminal-terminalnya terdapat kotoran atau jamur. Nah, itu harus dibersihkan karena itu bisa menghambat atau bisa sebagai tahanan, sehingga nanti tegangan atau arus yang dihasilkan akan kecil. Pemeriksaan tali kipas. Nah, tali kipas juga ini sangat penting. Ketika misalnya tali kipasnya terlalu kendor, maka pada saat mesin berputar, alternator tidak ikut berputar. Akhirnya apa? Alternator tidak bisa menghasilkan arus listrik. Jadi kekencangannya harus diperiksa atau harus dicek. Pemeriksaan tegangan dan arus pengisian. Nah, tegangan pengisian itu ketika mesin off tegangan baterai 12 volt, tetapi ketika mesin on itu sekitar 13,8 sampai 15 volt. Cara pengetesannya adalah seperti cara awal pemeriksaan baterai. Nah, untuk berikutnya adalah overhaul alternator. Permasalahan yang sering terjadi di alternator itu adalah brusnya habis, sehingga apa? Arus dari baterai tidak bisa masuk ke dalam rotor. Kalau arus tidak bisa masuk ke dalam rotor, otomatis sistem pengisian tidak akan berjalan, karena sistem kemagnetan di alternator itu adalah magnet remanen, bukan magnet permanen. Jadi alternator kalau tidak dialiri arus, maka dia tidak akan menimbulkan medan magnet. Nah, itu yang disebut dengan magnet remanen atau tidak tetap. Dia bisa menjadi magnet ketika dialiri arus, tapi ketika tidak dialiri arus, maka dia tidak menjadi magnet. Itu adalah sistemnya di alternator. Nah, yang menghubungkan arus listrik dari baterai menuju ke sistem alternator atau ke rotor yang berputar itu adalah brush atau sikatnya. Nah, sikat ini bergesekan terus-menerus terhadap rotornya, sehingga lama-kelamaan bisa aus dan habis. Kalau misalnya habis, arus tidak akan bisa sampai ke rotor, sehingga tidak bisa menghasilkan kemagnetan. Kalau tidak bisa menghasilkan kemagnetan, maka arus tidak akan bisa dihasilkan untuk melakukan sistem pengisian. Nah, untuk pemeriksaannya di situ juga sudah ada bagaimana caranya. Nanti kalian bisa amati sendiri ya, karena materi juga sudah saya kirimkan. Oke, terima kasih. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pengisian kendaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.